Hari ini aku masak sup sayuran ya. Tak kasih bakso sama sedikit daging sapi ya. Ini kalau sambal matah teman-teman ya. Ini ya teman-teman tuh sup ya sayurannya ya. Wortel, buncis, tak kasih bakso sapi. Wortel, buncis, daun bawang, seledri ya teman-teman. Ini sambalnya sambal matah. Gini ya biar tamilku cakep. Tuh ya, sup sayuran, daging sapi sedikit, bakso sapi sedikit, ditambah sambal matah ya. Nah ini satu, ini aja udah sempat sehat 5 sempurna ya. Kalau teman-teman ada anak kecil mau makan ini sayuran ini aja sudah 4 sehat ya teman-teman, sempurna nih susu. Nah ini sambal matah tambahan. Teman-teman bisa sambal terasi, bisa sambal mata, bisa sambal ini apa goreng ya. Teman-teman terserah selera ya. Lo anak-anak ini sepanci ini udah cukup. Wortel ada vitamin A, ada buncis ya teman-teman, ada dagingnya protein, ada daun bawang seledri, kalau ada tomat ya, ada tomat vitamin C ya. Nah, buncis, vitamin C, ada sayuran nih. Wah teman-teman ada sawi, kasih sawi dikit biar lengkap ya. Ada kol juga boleh, kasih kol. Aku nggak pakai kol ya teman-teman, suamiku suka nggak pakai kol. Sebenarnya aku ada kol, cuma suamiku nggak suka kol. Gini ya teman-teman biar tamilku cantik ya. Nah cakep ya teman-teman. Udah ini ada udah 4 sehat. Sempurnane susu wis. Murah meriah 4 sehat, sempurnane susu ya. Nah, kalau sambel teman-teman ya, sambel apa aja bisa ya. Sambel teman-teman suka sambel terasi bisa, sambel tomat bisa. Ya, apa aja lah yang teman-teman selera, menurut selera ya. Nah, yang penting ini 4 sehat, sempurnane susu. Ini sebelahnya aku bikin daging bakar ya, teman-teman nggak asing kan, wes nggak usah. Ya, teman-teman aku ngemplok ini ya, jadi 4 sehat 5 sempurna ya. Ini daging bakar kesukaan anakku. Wes, itu dulu ya. Ini gampang daging bakar doang. Ya, kalau ini yang penting ini ya teman-teman sup ya, sup 4 sehat 5 sempurna ya. Tuh, udah. Ya ini satu panci ini sudah 4 sehat sempurna nih susu. Kalau teman-teman mau banyak air, tambah air yang banyak ya. Aku sih nggak perlu kuah banyak karena anakku nggak suka kuah, suamiku juga nggak suka, sayang vitaminnya. Nanti nggak terbuang, jadi aku pakai air dikit ya. Kalau teman-teman yang ada anak kecil, kuahnya nggak banyak, bisa makannya enak kayak bubur itu loh teman-teman. Kalau anakku kan sudah dewasa ya. Nah, kalau aku ada anak kecil, aku tambahi air, maksudnya biar ada kuah ya untuk anak kecil. Gitu. Ya, karena anakku sudah dewasa, jadi sudah dia kan suka diambilin dagingnya, bakso sapinya, itunya udah gitu, dicelomot-celomot lah teman-teman ya. Kalau anakku sayuran nggak seneng, nggak begitu seneng teman-teman sayuran, karena dia kalau sayuran cuma kuahnya kan ada mengandung sayur gitu. Sama aja ya, sayurannya enggak tapi kan ini sup kuahnya sudah mengandung sayur. Gitu. Ya, ya menurut selera ya, isinya bisa teman-teman isi supnya bisa kasih kol, bisa kasih kentang ya. Kalau suamiku nggak suka kentang ya, nggak suka kol, jadi aku wortel nih tadi sama buncis sama daun bawang sama seledri. Kalau teman-teman mau komplit ya kasih kentang, kasih tomat. Kalau tomat aku lagi nggak ada, nggak punya tomat ya. Nanti itu aja ya teman-teman. Macam-macam lah kalau teman-teman ada. Kentang, sawi putih ya teman-teman, jangan sawi hijau. Sawi putih, kalau sawi hijau itu nggak awet sampai sore. Kalau teman masak sop mau awet, sawinya sawi putih. Kalau sawi hijau itu berapa jam, 3-4 jam itu kan sudah hilang nanti vitaminnya ya. Jadi sebentar, kalau kecuali teman-teman langsung makan habis ya nggak apa-apa. Wes gitu aja menurut selera teman-teman aja ya dah. Nih mantep ya. Terus sambelnya bebas.
Aku kebetulan ada sambal mata, ya udah sambal mata aja. Kalau teman-teman nggak suka sambal mata, sambal tomat, sambal terasi, banyak sambal ya, sambal hijau, sambal teri, semua cocok kalau sama sop. Sop mah semua sambal cocok ya teman-teman. Yang penting tidak sambal cuka ya. Tahu kan sambal cuka? Sambal cuka itu adalah sambal dikasih cuka, dikasih bawang putih itu loh teman-teman. Nah, mirip sambal bakso. Itu kurang cocok kalau untuk sop. Kalau untuk bakso, soto cocok. Ya, kalau untuk sop, teman-teman untuk aneka sambelnya ya, kira-kira terasi cocok. Mata cocok ya teman-teman. Sambal tomat masih cocok. Ya, terus atau sambal bawang aja masih cocok. Yang penting jangan sambal cuka ya teman-teman. Sambal cuka itu sambal bawang dikasih jeruk atau dikasih cuka, dikasih gula itu loh teman-teman. Itu kurang cocok kalau sop. Kalau teman-teman soto, bakso gitu cocok ya. Itu aja ya teman-teman. Tuh. Aku cocokin aja supaya teman-teman nggak repot ya. Jadi supaya teman-teman ngerti. Ya, ini udah 4 sehat. Sempurnane teman-teman susu ya, susu sempurnane gitu. Ya teman-teman, wes gitu aja, ini udah cukup sederhana, cukup nggak asing kan, warga 62 ya. Warga 62 mah nggak asing ya. Nah itu mantap ya teman-teman. Udah beres ya. Satuan kok ini udah 4 sehat, nanti sempurnane teman-teman kasih susu. Ya kasih susu enak, nyaman, mantep ya toh. Wis gitu ya, gitu aja, kita nggak usah repot-repot, nggak usah ribet-ribet ya. Tuh, ini aja sudah cukup 4 sehat sempurna nih kayak susu ya teman-teman. Wis gitu teman-teman, ini pagi menjelang siang. Terima kasih ya teman-teman, anakku lulus teman-teman ya. Anakku sudah congratulation ya, kemarin balonnya ada kan. Nah, anakku sudah lulus teman-teman. Aku senang dan bersyukur ya sama Allah, sama Tuhan ya. Anakku saya lulus sehat, lulus ya teman-teman, lulus baik. Anakku akuntansi ya teman-teman. Ya suruh kerja, belajar kerja. Kemarin sempat magang di itu teman-teman, di Bank BTN ya. Tuh ya, syukurlah sama Tuhan sudah. Sekarang nyari kerjaan juga susah ya kan teman-teman. Kita ada kerjaan udah bersyukur. Suruh bantu-bantu bapaknya ya. Gitu, mau suruh kerja dulu. Nanti wisuda Maret ya teman-teman, doain wisuda nggak hujan ya. Kalau hujan itu ribet. Ya, tuh. Wisudanya bulan Maret teman-teman. Ya habis tahun baru. Ya, soalnya kan kalau wisuda itu ribet, pakai kebaya segala. Ya tak, aku kan pakai kebaya, aku pakai jas. Ya ribet lah bawanya. Ya bener pakai mobil, tapi kan ya riweh ya teman-teman. Nanti habis tahun baru udah gitu. Ya udah senang aku ya, anakku lulus ya, terbaik ya teman-teman, bagus ya. Itulah kalau anak-anak cukup gizi nggak usah mahal ya teman-teman. Ya, sederhana tapi yang bergizi ya. Kalau cukup gizi anak kita pintar, anak kita sehat. Kita yang beruntung gitu aja ya ta. Manusia itu kan ya, kita nggak ini ya, namanya orang ya kita berusaha ya toh. Ya, kita nggak mau ya teman-teman. Kalau teman-teman anaknya cukup gizi ya, pintar, kita teman-teman yang beruntung lah wis gitu. Kalau kita kekurangan gizi ya teman-teman ya sakit-sakitan terus, gimana ngeluarin duit banyak ya teman-teman. Yes gitu, kita cukup gizi ya dah, makanan bergizi nggak usah mahal ya teman-teman. Teman-teman tahu aku kan suka mengevlog makanan yang bergizi, yang murah-murah aja. Yang mahal mah daging-daging ya aku suka masak, tapi nggak usah aku vlog lah ya, nggak enak ya teman-teman ya. Ya aku suka ngevlog yang sederhana, maksudnya aku mengedukasi teman-teman ya, supaya teman-teman oh makanan begini gizinya begini gitu loh. Aku kan kesehatan ya teman-teman, channelku kesehatan, bukan channel masak ya. Kalau masak
ya teman-teman. Itu aku masak, aku syuting tuh masak ya. Aku nggak channel masak ya teman-teman, aku channel kesehatan, sehingga channelku ini mengedukasi segala kesehatan ya teman-teman ya. Nah, nantilah aku terangin ya. Ini bagus untuk kesehatan. Kalau wortel ya teman-teman untuk kesehatan mata ya. Nah, kalau buncis, sayuran-sayuran, kayak tomat, vitamin C. Vitamin C itu untuk ion tubuh ya teman-teman, supaya teman-teman nggak gampang sakit ya. Ion tubuh itu kalau tubuh kita kuat ya teman-teman, ada virus, misalnya virus flu ya, hinggap di kita itu karena kalau tubuh kita kuat ini membentuk satu ion yang kuat di dalam tubuh ini, sehingga virus flu itu memang menyerang tapi kita nggak sakit gitu ya teman-teman. Itu ya, kalau daging-daging itu kan juga protein tinggi ya teman-teman. Kalau daging saya daging sapi teman-teman nggak usah dagingnya, kalau mau beli yang tetelannya ya, tetelannya kan murah, beli aja tetelan sapi 20.000 ya. Itu untuk sop ya teman-teman. Tuh jadi kakinya kuat teman-teman ya. Aku cerita sedikit sejarah ya. Dulu aku di kampung ya teman-teman. Depan ya agak jalan raya, rumahku kan masuk kampung ya teman-teman, orang kampung masuk kampung. Di depan jalan raya itu ada satu tante-tante ya jual bakso ceritanya teman. Nah tante itu temen mama aku ya, mungkin teman sekolah nggak tahu temen apa, pokoknya ceritanya temen mama aku ya. Nah tante yang jualan bakso ini, nah, dia jualan bakso rame teman-teman ya, setiap ini habis. Terus mamaku kan suka beli bakso ya, dia mamaku minta tulang-tulangnya, dia bilang kalau beli siang atau pagi tulangnya kan belum ada ya teman-teman, maksudnya tulangnya kan belum meresap ke kuah gitu loh namanya orang. Dia bilang nanti kamu beli agak malam, aku mau tutup itu, kamu datang sehingga tulang-tulangnya aku kasih kamu semua. Bener teman-teman, mamaku suruh bawa panci itu. Udah kamu bawa yang alat yang gede gitu. Mamaku ke sana tadinya bawa ya nggak enak ya, bawa kayak apa namanya rantang gitu ya teman-teman, penuh isinya tulangnya. Akhirnya besok mamaku bawa panci, bener tulangnya kasih semua teman-teman. Jadi dia tuh apa namanya benar. Jadi setiap dia masak bakso, habiskan baksonya, tulangnya kasih mamaku. Jadi besoknya dia pakai tulang baru. Terus sama mamaku tulangnya masuk di kulkas, besoknya di sop. Ya tulang-tulang sapi itu kan mengandung apa namanya di dalam itunya teman-teman, apa tulangnya ya kan ada sumsum, enak itu teman-teman. Nama mamaku di sop gini, dikasih sayuran sama mamaku. Nah, kami kita kan anaknya 7 orang ya teman-teman, aku anak paling kecil. Kami bertujuh itu teman-teman, kita makan semua satu panci sop itu. Jadi semua kakak-kakakku sampai hari ini sehat teman-teman, alhamdulillah, puji Tuhan sehat karena makin makan apa sum-sum sapi itu. Jadi kita kan bertujuh, kadang sum sapinya kan ada 2, 3, berebut kita, jadi gantian teman-teman ya. Saya hari ini kakakku nomor 1 dan kakakku nomor 2 dapat 2 atau 3 sum-sum ya. Mereka besok 4, nomor 4 dan nomor 5. Nah terakhir aku gitu teman-teman. Cuma kalau kakakku yang nomor 3, 4 atau nomor 1 suka kasihan sama aku, kasih ke aku gitu ya, gitu ceritanya. Nah itu sejarah ya teman-teman, itu pengalaman hidup itulah. Jadi sampai hari ini kakak-kakakku itu cukup sehat, betul, cukup sehat, dan sampai keturunannya, keponakan-ponakanku juga pintar semua teman-teman, betul. Ponakanku ya yang besar tuh lulusan IT ya teman-teman, sekarang kerja di Astra ya teman-teman, di Honda Astra jadi manajer. Terus ponakanku yang di Surabaya ya, kakakku kan menikah sama istrinya orang Surabaya. Di Surabaya juga IT, kerja di Money Changer ya teman-teman, IT jadi manajer. Terus adiknya kerja di Bank BCA ya teman-teman, bagian engineering ya. Yang satunya bagian komputer. Dia tuh kalau ada komputer rusak atau apa dia yang perbaiki gitu teman-teman ya. Terus anaknya kakakku yang cewek itu, satu akuntansi ya, yang satu pariwisata, pintar bahasa Inggris ya.
Nah, yang cewek itu pariwisata, yang satu akuntansi. Nah, terus anak-anak kakakku yang cowok satunya ya teman-teman itu ini apa kerja di pabrik roti ya, pabrik roti. Nah, itu dia juga pembukuan. Dia STM. Gitu, dia bisa bangun-bangun kayak gitu-gitulah teman-teman. Nah, tuh. Nah, sekarang anakku akuntansi karena papahnya akuntansi ya teman-teman. Kemarin aku sih sebenarnya ingin anakku ambil kedokteran ya teman-teman, cuma dia itu nggak suka kedokteran ya. Anakku nggak suka kedokteran, kalau aku kan orangnya suka IPA ya, aku anak IPA. Cuma aku nggak lulus ya teman-teman karena papaku udah meninggal. Mamaku nggak ada biaya, jadi aku berpikir mamaku kasihan, nggak usah lah, aku nggak usah ini ya teman-teman, nggak usah nggak usah lulus kedokteran, nggak apa-apa. Karena mamaku sempet papaku meninggal 2 tahun, mamaku sakit jantung teman-teman. Jadi aku demi nyawa mamaku ya sudahlah, aku nggak sekolah nggak apa-apa. Yang penting suamiku sarjana, anakku sarjana, aku sudah senang dah, gitu aja. Kita bersyukur aja ya teman-teman dalam hidup ini. Kalau orang kekurangan semua ingin kurang, semua ingin lebih ya gitu. Itulah teman-teman. Jadi semua anak mama papaku ya teman-teman sehat semua. Semua sampai keturunannya pinter ya, gizinya cukup ya teman-teman. Gizi nggak mahal, betul. Kami tuh gizinya nggak mahal teman-teman karena kami ini orang sederhana ya teman-teman. Makan dibagi-bagi yang rata ya teman-teman, yang penting itu. Ya gak gara-gara tulang bakso tadi itu ya teman-teman. Nah, itulah kita semua sehat ya, kakinya kuat. Nah, aku ini berdiri dulu dagang ya teman-teman. Aku berdiri loh sehari, kalau aku kan pernah dagang ya teman-teman, dagang baju di PGC ya. Aku tuh kalau rame tuh nggak sempet duduk teman-teman. Makan pun kadang sambil berdiri. Ya, nah itu. Tapi kakiku sangat kuat. Ya, nah itulah. Karena sumsum sapi ini kuat di kaki ya teman-teman. Aku kasih tahu kalau teman-teman ada anak masih kecil ya, kasih sumsum sapi, sumsumnya ya, yang di tulang ada sumsumnya. Teman-teman cukilin, apa cukil ya? What is cukil ya? Cukil itu dikeruk atau dicuti-cuti itu ya teman-teman. Ah, tulangnya itu kasih anak-anak, pasti kakinya kuat deh. Itu pengalaman hidupku, betul teman-teman. Ya kakak-kakakku semua kaki kuat, sehat. Ya. Nah, zaman dulu kan ada yang satu penyakit namanya polio ya teman-teman. Nah, kakinya kan kalau polio itu kalau nggak salah kakinya apa ya? Kecil gitu ya teman-teman. Nah, itu kalau orang kurang apa namanya? Kurang gizi itu kadang bisa begitu ya teman-teman. Ini aku cerita pengalaman aja lah, kalau teman-teman ini yang mungkin yang lihat vlogku ini ya, nah, yang lihat vlogku ya teman-teman punya anak kecil, itulah teman-teman bisa masak tulang sapi ya. Kalau teman-teman belanja di pasar, bang beli tulang sapinya misalnya 20.000 apa 50.000 kan banyak, teman-teman bagi-bagi setiap masak sop ya. Nah, tulangnya itu keluar sumsum kan ya, sumsumnya itu teman-teman. Nah, itu untuk kasih ke anak yang kecil yang kira-kira apa namanya membutuhkan ya. Yang lu dewasa wis ora iso, ora usah. Yang sudah jalan lari, naik sepeda ndak usah. Maksudnya yang masih kecil gitu. Itu nanti dia akan cepet, pertama dia akan cepet jalan ya teman-teman. Jadi kakinya kuat. Kalau orang kakinya kuat ya, satu anak kaki kuat itu penyangganya kuat ya. Nah, itu aja. Itu ya teman-teman ya edukasiku ya, mudah-mudahan pagi ini edukasiku menyenangkan, edukasiku memberi pelajaran kepada teman-teman ya, aku membagi ilmuku. Itu aja lah wis teman-teman, pagi menjelang siang pagi menjelang siang. Itu udah jam 10-an. Aku mau beres-beres ulang ya, aku mau pergi teman-teman, mau ke notaris aku teman-teman hari ini. Mau beresi urusan notaris karena tahun baru, nanti teman-teman takutnya dia pergi ya notarisnya. Jadi aku akhir tahun ya teman-teman,
agak sibuk, awal tahun juga agak sibuk. Cuma aku ingin ngevlog aja untuk teman-teman semua. Takutnya aku nggak ngevlog, teman-teman menanti ya. Ya, setiap hari pokoknya aku ingin ngevlog, ingin mengedukasi ke teman-teman itu. Bagi ilmu lah kepada teman-teman ya. Udah gitu aja. Wes, thank you very much ya teman-teman. Ingat Winarni ya. Itu 88, Winarni 1887. Yang jauh di sana, thank you. Thank you teman-teman, aku nggak sempetnya apa ya. Nantilah. Yang Singapura, Malaysia, thank you banget ya teman-teman semuanya yang masih suka vlogku, yang masih suka apa melihat edukasiku ya. Mudah-mudahan edukasiku pagi hari ini ya teman-teman, pengalaman hidupku ya aku menge-share menjadi pengalaman hidup teman-teman ya. Salam untuk pemula ya, aku senang pemula maju terus ya. Yang sudah monet selamat semua, yang sudah monet, yang belum monet nggak apa-apa, kita berjuang bersama ya pemula. Ingat kita semua. Nah gitu aja ya teman-teman. Thank you, salam buat Pak Guru yang mengajar ya semuanya ya. Salam dan thank you very much. Good, very